Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Pelangi menuruti permintaan mertuanya untuk menginap malam ini. Pagi besok mereka janjian untuk belajar memasak bersama. Pandangan Pelangi berkeliling saat memasuki kamar suaminya. Tidak banyak perubahan sejak pertama kali memasuki kamar itu beberapa bulan lalu. Masih lekat pula dalam ingatannya malam pertama pernikahannya ketika ia mendapati sang suami yang masih lengkap dengan jas pengantin tertidur di sofa dalam keadaan mabuk. Pelangi mengulas senyum tipis. Awan yang sekarang telah mengalami banyak perubahan, mengganti rasa takut dengan rasa nyaman dan bahagia. "Aku mau mandi dulu ya, gerah," ucap Awan. "Iya, Habi. Mau aku siapkan air hangat?" "Tidak usah, sayang." Awan mengeluarkan handuk dari lemari dan segera masuk ke kamar mandi, sementara Pelangi berganti pakaian. Karena tidak memiliki pakaian ganti, ia akhirnya menggunakan piyama milik Awan. Setelahnya, ia mengeluarkan piyama lain untuk sang suami. "Apa ini?" Perhatian Pelangi teralihkan pada sebuah kotak persegi panjang berwarna biru navy yang berada di dalam lemari. Didorong oleh rasa penasaran, ia membuka kotak tersebut, sebuah kalung berlian yang sangat indah dan berkilau. "Wah, cantik sekali!" Mata Pelangi pun berbinar saat menyadari ada inisial PF pada kalung tersebut, yang kemudian dipikirnya mewakili nama Pelangi Faranisa. Kapan Habi memesannya? Dan kenapa kalungnya malah disimpan di sini, bukan di rumah? Pelangi langsung memposisikan dirinya di depan cermin dan meletakkan kalung berlian di antara leher dan dada. Sangat cantik dan elegan. Pelangi masih terpaku memandangi pantulan dirinya di depan cermin ketika Awan keluar dari kamar mandi dengan sebuah handuk melilit di pinggangnya. Bibirnya menyeringai ketika tatapannya tertuju pada Pelangi yang sangat menggemaskan dengan piyama kedodoran di tubuh kecilnya. Namun senyum itu mendadak hilang menyadari benda apa yang sedang digenggam istrinya. Tubuhnya seperti terpaku di tempat. Sementara Pelangi yang masih tak menyadari reaksi terkejut suaminya masih terfokus dengan kejutan yang baru ditemukannya. "Sayang, kamu..." "Kenapa, Habi?" tanya Pelangi tanpa menoleh. "Itu kalungnya." Suara Awan mulai terdengar gemetar. Spontan Pelangi menoleh ke arah Awan. Senyum cerahnya perlahan meredup seiring dengan raut ketegangan di wajah Awan. "Kenapa dengan kalungnya?" tanya Pelangi, membuat Awan menundukkan kepala seakan tak berani lagi menatapnya. Kebisuan pun tercipta selama beberapa detik. Pelangi terdiam menunggu jawaban dari Awan. "Maafin aku, sayang. Aku lupa kalau kalung itu masih ada di rumah ini. Aku pikir sudah..." Pelangi kembali tersenyum. "Tidak apa-apa, Habi. Aku sangat suka kalungnya." Pelangi kembali menatap kalung berlian di tangannya. "Kamu sengaja mau ngasih aku kejutan ya?" Rasa bersalah yang besar tiba-tiba menjalar ke hati Awan. Jangankan memikirkan sebuah kejutan, ia bahkan belum pernah menanyakan apa yang disukai istrinya itu. Sebaliknya, diam-diam Pelangi selalu menanyakan apa yang disukai Awan melalui Bik Minah ataupun ibu. Hani, kalau kamu suka perhiasan seperti itu, nanti aku akan memesan khusus untuk kamu." Nafas Pelangi mendadak seperti tertahan. "Memesan khusus untukku?" Ia menatap Awan dengan kerutan tipis di kening. "Memangnya kalung ini?" Awan semakin dihimpit rasa bersalah. "Itu sebenarnya aku memesan perhiasan itu sudah sangat lama sampai lupa."
Sudah lama, memangnya ini untuk siapa? Suara pelangi gemetar ketika menanyakan itu. Maaf sayang, sejujurnya waktu itu aku memesannya untuk Priska. Mendadak seluruh tubuh pelangi seperti tersengat aliran listrik. Kalung berlian di tangannya terjatuh ke lantai begitu saja. Pelangi terduduk lemas di kursi depan meja rias. Pengakuan Awan beberapa detik lalu memaksa bola matanya berair. Layaknya dihimpit bongkahan batu besar, dadanya terasa penuh dengan sesak. Kejutan yang disangka adalah untuknya, nyatanya adalah milik cinta masa lalu suaminya. Kecewa, sedih, dan malu bercampur menjadi satu. Menyadari reaksi sang istri, Awan segera berjongkok di hadapannya, tak lagi mempedulikan perhiasan mahal yang kini tergeletak begitu saja di lantai. Tangannya terulur menangkup kedua sisi wajah istrinya. "Maafkan aku, Hani," ucapnya penuh sesal. Seperti sayatan benda tajam, Awan ikut merasakan sakit tatkala kristal bening itu meleleh di pipi pelangi yang kemudian diusap Awan dengan ibu jarinya. Sementara pelangi terdiam bagai kehilangan kata-kata, tatapannya kosong dan tangannya gemetar, sehingga Awan segera menggenggam tangan sang istri dan menciumnya sebagai bentuk rasa bersalah. "Aku benar-benar minta maaf. Kamu tahu kan, ini pertama kalinya kita berada di kamar ini lagi. Terakhir kali meninggalkan rumah, hubungan kita belum seperti sekarang." "Aku tahu," lirih pelangi menahan air mata. "Apa boleh aku tanya sesuatu?" "Boleh. Apa benda itu masih ada artinya bagi kamu?" Tatapan penuh luka dari bola mata pelangi membuat Awan seakan tenggelam ke dalam lautan rasa bersalah. Secara tak langsung, ia telah menyakiti pelangi dengan hadirnya kenangan tentang wanita dari masa lalunya. "Sama sekali tidak ada artinya lagi bagiku," jawabnya penuh keyakinan. Gerakan cepat Awan yang secara tiba-tiba memeluknya dengan sedikit paksaan membuat pelangi tak memiliki waktu untuk menghindar. Bahkan saat ia ingin membebaskan tubuhnya, Awan tak memberi celah sedikit pun. Belenggu tangannya yang kuat dan posesif membuat pelangi tak berdaya. "Jangan marah, Hani, please," bisiknya tanpa melepas pelukan, malah semakin lama semakin erat. "Bisa lepas dulu, aku susah nafas." Tersadar, Awan langsung merenggangkan pelukannya, tapi tentu saja tak akan melepas begitu saja sebelum mendapat maaf. "Janji dulu, jangan marah. Kalau tidak, aku peluk sampai pagi nih." Sebuah ancaman yang membuat hati pelangi tiba-tiba menghangat. "Aku tidak marah, Habi." Awan belum rela melepas pelukannya. "Terus ini apa sekarang? Kamu nangis. Apa aku tidak boleh sedih dan kecewa?" Mendengar jawaban itu, perlahan Awan mulai melepaskan tangannya yang melingkar pada tubuh pelangi. Dengan rasa bersalah yang semakin menggunung, ia memberanikan diri menatap istrinya. "Aku hanya merasa malu. Kupikir itu kejutan untuk aku karena ada inisial namaku." Awan pun seketika tersadar. "Astagfirullah, Priska Frastika, Pelangi Faranisa. Kenapa sih inisial mereka harus sama?" gumam Awan dalam batin setelah tersadar dengan kebetulan tersebut. "Maafin aku, entah sudah berapa kali kalimat itu terucap." "Boleh aku tanya satu hal lagi?" Awan mengangguk dengan cepat. "Kenapa kamu tidak bohong saja? Kamu kan bisa bilang perhiasan itu memang untuk aku." "Kalau hari ini aku bohong untuk sebuah kesalahan besar, ke depannya aku bisa saja berbohong untuk menutupi kesalahan-kesalahan lain."
Pelangi menarik nafas dalam demi menetralkan perasaannya. Meskipun rasa sakit itu terasa nyata, namun ia sepenuhnya sadar bahwa setidaknya awan sama sekali tidak membohonginya, meskipun beresiko dirinya akan marah. Pelangi menerbitkan senyum, meskipun bola matanya masih berkaca-kaca. Tidak apa-apa, Habi, aku hanya syok dan terkejut. Kamu boleh hukum aku apa saja, aku akan terima, ucap Awan memelas. Tidak apa-apa, setidaknya kamu berusaha jujur. Kamu bisa saja berbohong dan bilang itu memang untuk aku. Tapi apa yang akan kudapat? Aku akan bahagia di atas kebohongan. Bukannya lega, ucapan Pelangi malah membuat rasa bersalah Awan semakin besar. Mudah bagi Awan untuk meluluhkan Pelangi yang memiliki hati selembut kapas, tetapi tidak mudah baginya untuk menghilangkan rasa bersalah dalam dirinya. Saat Pelangi sudah lelap dalam hangatnya pelukan sang suami, Awan malah tak dapat memejamkan mata, terlebih jika menatap wajah Pelangi yang tertidur dengan mata sembab. Awan mencium kening dan memastikan wanitanya itu benar-benar sudah lelap sebelum beranjak dari tempat tidur. Di kamar ini masih ada barang tentang Priska nggak sih? Awan bermonolog seraya membuka laci-laci nakas, mencari-cari benda yang berhubungan dengan masa lalu. Lebih baik disingkirkan sebelum Pelangi yang menemukan lebih dulu. Benar saja, sebuah album foto berisi kenangan kebersamaannya dengan Priska ada di salah satu laci. 2 tahun lalu, Priska membuat album itu dan memberikannya kepada Awan sebagai tanda cinta mereka. Melanjutkan pencarian, Awan menelusuri seisi kamar hingga sebuah box yang ia gunakan untuk menampung semua benda pemberian Priska hampir penuh. Gila aja sampai sebanyak ini, gumamnya dalam hati. Tak ingin Pelangi mendapati dirinya dan setumpukan kenangan itu, Awan pun segera membawa box tersebut ke taman belakang rumah. Semua benda itu akan dimusnahkannya tanpa sisa. Namun jika Awan pikir membakar semua kenangan masa lalu akan menghilangkan rasa bersalahnya, maka salah besar. Wajah sedih Pelangi selalu saja menghantuinya. Waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari, namun matanya seperti enggan terpejam. Kok jadi nggak tenang gini sih? Ia melepas pelukannya dari Pelangi dan beranjak dari tempat tidur. Malam pun semakin larut. Masih dengan mata terpejam, Pelangi meraba pembaringan di sisinya. Sepasang mata itu perlahan terbuka setelah tak menemukan sang suami. Kepalanya mendongak demi mencari keberadaan sang suami. Senyum pun terbit di sudut bibirnya mendapati punggung tegap yang terbalut baju koko berwarna putih tengah berdiri di atas sajadah. Awan sedang menjalankan sholat malam.